Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5, kelas B, akan memaparkan materi dengan judul materi menulis berita. Dalam kelompok ini terdapat dua anggota kelompok, yakni Muhammad Ridho Rauf dan Dewi Nurfadila Oli. Pada pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, Muhammad Ridho Rauf, dengan NIM 291420068. Dengan poin-poin yang akan saya bahas, yaitu A. Berita dan produk tulisan, B. Kualitas berita, dan C. Opini wartawan dan fakta opini. Nah, sekilas mengenai menulis berita. Menulis berita adalah suatu upaya dalam menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian dalam bentuk tertulis. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita sambung dengan pembahasan poin pertama, yakni berita dan produk tulisan. A. Berita dan produk tulisan. Pada dasarnya, sebagian besar produk tulisan public relation adalah produk berita. Press release adalah berita, isi newsletter adalah berita, atau isi company profile adalah berita. Karena itu, produk tulisan public relation harus mengandung berita bagi publik. B. Kualitas berita. Kualitas berita memiliki 4 macam, yakni yang pertama, berita itu objektif. Objektivitas berita adalah ukuran baik tidaknya sebuah berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Objektivitas berita mencakup dua hal, yakni yang pertama faktualitas dan yang kedua imparsialitas. Nomor 2, narasumber kredibel. Berita yang baik adalah berita yang menampilkan narasumber atau sumber berita yang terjamin kapabilitasnya dalam memberikan kesaksian atau informasi tentang peristiwa yang diberitakannya. Yang ketiga, berita harus bernilai atau dalam hal ini memiliki news value atau newsworthy. Cara pandang masyarakat yang lebih cenderung membedakan status kedudukan masyarakatnya pada ukuran pendidikan, menempatkan mereka yang berpendidikan tinggi ke dalam kedudukan yang tinggi pula. 4. Jenis nilai berita. Jenis nilai berita memiliki 5 macam. Dalam hal ini, yang pertama, sesuatu peristiwa yang terbaru atau aktual. Yang kedua, proksimitas atau kedekatan. Yang ketiga, magnitude atau kebesaran. Yang keempat, prominence atau kemasyhuran. Dan yang kelima, tema-tema menarik atau human interest. C. Opini wartawan dan fakta opini. Dalam jurnalistik dikenal 2 macam fakta, yaitu yang pertama fakta sosiologis. Fakta sosiologis yaitu fakta yang berupa peristiwa atau kejadian fisik dalam masyarakat, seperti bencana alam, demonstrasi, kecelakaan, kebakaran, pertandingan sepak bola. Yang kedua, fakta psikologis atau fakta opini. Fakta opini adalah pernyataan, penilaian, dan pendapat sumber berita. Jadi, bukan pendapat pribadi wartawan. Baik, saya Dewi Nurfadila Oli. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Ridho Rauf, materi bagian B dan E tentang komposisi berita dan jenis-jenis berita. D. Komposisi berita. Berita disusun berdasarkan struktur atau komposisi yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama judul berita atau yang pertama kali dibaca orang atau juga disebut sebagai etalase berita. Yang kedua, teras berita atau lead. Teras berita adalah bagian berita yang terletak di alinea atau paragraf pertama, berfungsi sebagai penarik perhatian pembaca setelah membaca judul, mengandung pokok terpenting berita atau introduksi berita, membantu pembaca yang sibuk beraktivitas dan memudahkan penulis sendiri untuk melanjutkan penulisannya ke bagian tubuh berita hingga akhir atau penutup. Yang ketiga yaitu tubuh berita atau isi dari berita. E. Jenis-jenis berita. Dalam dunia jurnalistik, terdapat berbagai pembagian berita. Berikut jenis-jenis berita yang sifat penulisannya berkaitan dengan produk-produk tulisan public relation.
Bagian 1 berdasarkan tema berita. Ada hard news, yakni berita yang bertemakan peristiwa-peristiwa yang berat, kontroversial, berdampak besar bagi masyarakat, dan termasuk di sini adalah berita-berita yang kurang menyenangkan. Contohnya perang, bencana alam, dan kriminalitas. Selanjutnya soft news, yakni berita yang temanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang relatif ringan, biasanya menyenangkan dan dampaknya bagi masyarakat tidak terlalu besar. Contohnya pernikahan artis, kisah sukses atlet, dan lain-lain. Bagian 2 berdasarkan pola penulisan. Ada straight news. Berita jenis ini mempunyai pola penulisan singkat, ringkas, dan langsung. Wartawan juga tidak terlalu dalam mengurai isi berita yang menyangkut bagaimana dan mengapa. Selanjutnya ada stop press. Stop press adalah berita yang sangat penting, aktualitasnya tinggi dan mempunyai nilai berita tinggi, eksklusif sehingga berita harus secepatnya dimuat tanpa menunda waktu. Ada juga yang menyebut sebagai breaking news. Selanjutnya spot news, berita langsung yang dilaporkan dari tempat kejadian atau wartawan langsung bertemu dengan kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya future adalah berita yang khas, pola penulisannya menyerupai karangan. Disebut khas karena bukan hanya berita sesuatu yang faktual, tetapi ada unsur yang menarik, yaitu sesuatu yang dapat menyentuh emosional seseorang. Selanjutnya kompleks news, yakni berita yang secara detail menguraikan unsur-unsur berita secara lengkap. Yang terakhir in-depth news, jenis berita yang kompleks, komprehensif, dan mendalam, bertujuan bukan hanya mendeskripsikan peristiwa tetapi juga mengeksplorasi hal-hal di balik sebuah peristiwa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok